Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, seiring berjalannya waktu, pemuda berprestasi semakin banyak diakui dan dihormati. Banyak sekali gen muda yang telah meraih pencapaian luar biasa dalam berbagai bidang. Hal ini tentu menjadi contoh teladan bagi banyak orang untuk meraih kesuksesan yang sama. Saat ini di studio Sultan TV telah ada bersama kami narasumber yang tentunya sangat menginspirasi. Ada Kang Alvan Masarov yang juga merupakan putra putri Banten tahun 2023. Assalamualaikum Kang Alvan. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Oh, salam kenal. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini baik. Baik, puasa ya Kang? Alhamdulillah. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah juga puasa nih. Nah, Kang Alvan, terima kasih banget nih. Kang Alvan ini sudah hadir di studio Sultan TV. Kita bakal berbincang-bincang terkait dengan topik yang tentunya kayaknya relate nih sama Kang Alvan nih. Topiknya adalah tentang berprestasi dan menginspirasi bagi gen muda. Berdasarkan informasi yang saya terima nih, Kang Alvan ya, Kang Alvan juga merupakan salah satu finalis putra-putri Banten yang berkompetisi di ajang nasional Putra Nusantara tahun 2024 Juli mendatang di Bali. Siap. Wah, sebagai perwakilan Banten. Iya betul Kak. Wah, keren ya Kang. Semoga acaranya nanti lancar dan memberikan hasil yang terbaik. Alhamdulillah. Nah Kang, kita lebih mengenal nih tentang titel yang sekarang dipakai nih samirnya Putra-Putri Banten. Sebenarnya apa sih ajang pemilihan Putra-Putri Banten itu? Silakan. Putra-putri Banten itu suatu ajang kepemudaan yang berbasis pageant. Dan di ajang Putra-putri Banten ini kita mempresentasikan Banten di kancah nasional maupun internasional, baik itu di bidang kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan. Dan banyak lagi sih Kak. Banyak lagi. Jadi memang ajang pemilihan putra-putri Banten ini berfokus pada tentunya generasi muda yang menjadi contoh ya atau teladan tadi di bidang pendidikan, terus budaya dan bidang-bidang lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Alvan, sejak kapan adanya pemilihan putra-putri Banten ini? Putra-putri Banten itu bermula di tahun 2020 Kak. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih lancar, masih berjalan dan masih eksis di Banten sendiri. Masih eksis di Banten dari tahun 2020, berarti tiap tahunnya ini menjadi perhelatan rutin ya? Betul. Oke. Untuk 2024 nih, apakah sudah pembukaan maksudnya pendaftaran atau belum? Pendaftaran baru dibuka nanti di bulan Mei dan Juni. Di bulan Mei dan Juni. Kalau tadi kita udah dengar nih ya pemirsa setia Sultan TV terkait dengan sekilas lah tentang putra-putri Banten. Selanjutnya nih Kak Alvan, sebenarnya motivasi Kak Alvan sendiri ketika mengikuti ajang pemilihan putra-putri Banten itu apa sih? Oke, untuk motivasi diri saya itu untuk mengembangkan potensi yang ada di diri saya, mulai dari kepercayaan diri saya, terus public speaking saya, terus juga ingin mengajak seluruh pemuda khususnya di Banten untuk melestarikan adat terus kebudayaan yang ada di Banten, secara tidak langsung mengajak seluruh putra-putri Banten yang ada di Banten itu untuk melek terhadap budayanya. Jadi bukan hanya melek terhadap budaya tentunya ya Kang ya, tadi tentang literasi, pendidikan dan hal-hal lainnya yang intinya sangat-sangat bermanfaat untuk keberlangsungan generasi muda yang ada di Banten. Nah, selain itu Kang, dapat infonya dari mana waktu itu Kang Alvan nih? Waktu itu sih ada lewat beranda di Instagram Kak. Jadi mulai kepo, akhirnya mengikuti dan mendaftarkan diri. Dan alhamdulillah sekarang menjadi winernya Putra Banten 2023. Wah, Masya Allah, hebat ya Kak ya. Nah,
pasti ini juga menjadi salah satu pertanyaan untuk pemirsa setia Sultan TV, khususnya generasi muda. Ketika kita lihat di sini ada Kang Alvan yang merupakan putra-putri Banten tahun 2023. Kiranya apa saja sih persyaratan yang memang harus disiapkan oleh generasi muda Banten nih ketika mengikuti putra-putri Banten? Untuk persyaratannya, yang pertama sih warga negara Indonesia. Yang kedua attitude-nya harus baik, terus berwawasan, terus ya. Ada batasan umur nggak tuh? Untuk umurnya di putranya antara 17 sampai 30 tahun dan putrinya antara 17 sampai 27 tahun. Oke. Jadi hal itu ya disiapkan. Kalau kiranya dokumen, biasanya kan kalau mengikuti duta-duta nih ada nih dokumen-dokumen yang memang harus disiapkan. Kiranya ada nggak? Sepertinya ada, seperti sertifikat prestasi mungkin itu lebih menambah penilaian ya tentunya. Nah, berikutnya, tugas apa sih yang sudah Kak Alvan lakukan selama menyandang gelar menjadi putra-putri Banten? Untuk sejauh ini yang sudah saya lakukan sebagai putra Banten itu membantu pemerintah untuk mempromosikan Banten itu sendiri, baik itu di wisatanya, terus kebudayaannya, mungkin itu sih Kak. Jadi memang intinya namanya juga duta ya Kak, kalau bahasa Inggrisnya kayak ambassador, and then berarti dia menjadi wajah, tentunya mempublikasikan dan juga tadi memberitahu nih tentang khususnya tadi budaya yang ada di Provinsi Banten. Nah, Kang Alvan, kalau bicara tentang pemuda atau gen muda yang berprestasi dan menginspirasi, definisi menurut Kang Alvan sendiri itu apa sih? Menurut saya pemuda itu seharusnya lebih peduli terhadap kebudayaan daerah setempat, baik itu di daerah maupun di nasional, dan seharusnya pemuda itu juga membantu, harus melek terhadap apa yang seharusnya kita lakukan, seperti melek terhadap kebudayaan, terus pendidikan, kelestarian lingkungan, seperti itu sih Kak. Jadi memang berdampak ya, tentunya memberikan manfaat. Bukan hanya terhadap diri sendiri, namun juga terhadap lingkungan sekitar. Nah, Kang Alvan, tata rasa nih, ini udah satu segmen. Jadi pemirsa setia Sultan TV, pada hari ini kita tidak hanya kedatangan satu narasumber saja, namun akan ada 2 narasumber nih yang akan berbincang di bincang hari ini. Tapi untuk di segmen ini, wah Kang Alvan, sudah cukup nih kiranya. Wah, boleh Kang Alvan mungkin disapa-sapa teman-temannya nanti, dan juga kasih closing statementnya nih dari Kang Alvan sendiri tentang tema kita pada hari ini. Boleh? Halo semuanya, pemuda-pemudi Banten, khususnya di daerah Serang. Mari kita lestarikan budaya yang kita miliki. Jangan acuh terhadap kebudayaan dan kelestarian lingkungan sekitar, karena itu sangat-sangat penting untuk kedepannya. Mungkin itu sih Kak. Baik, terima kasih Kang Alvan sudah berkenan berbincang. Mungkin nanti lain waktu kita akan ngobrol lagi, lebih dalam lagi, dan dengan tema yang tentunya berbeda. Wah, makasih Kang Alvan. Sama-sama. Pemirsa setia Sultan TV, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan kembali tentunya dengan narasumber yang berbeda, masih membahas topik yang sama. Maka dari itu tetap bersama kami di Bincang hari ini.